Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi, politik, sosial budaya Indonesia pada akhir abad ke-19. Mari simak videonya selengkap ini ya. Pada akhir abad ke-19 muncul perhatian terhadap orang pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Politik ini pada kenyataannya memang telah memunculkan banyak kemajuan karena pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghalangi hak bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nah, pemerintah kolonial pun mulai mendirikan sekolah-sekolah di bumi Nusantara. Pada bidang sosial, sebelum tahun 1900, masyarakat Hindia Timur ini terdiri dari orang Eropa, Cina, Arab, serta orang pribumi. Nah, orang Arab dan orang Cina ini mereka adalah orang yang mengusahakan hidup dengan melalui orang Indonesia, yaitu sebagai perantara dalam struktur ekonomi di Nusantara. Nah, jumlah orang Cina di Jawa pada tahun 1900 itu sekitar 280.000 jiwa. Nah, pada tahun yang sama juga mereka menuntut suatu perbaikan nasib. Mereka juga mengilhami kekuatan-kekuatan laten dalam masyarakat Indonesia. Pada tahun yang sama juga orang Arab berjumlah 18.000 jiwa. Mereka adalah pedagang kecil, saudagar, dan peminjam uang dari orang Cina. Keuntungan mereka didapat dari orang Cina, tetapi mereka mempunyai ikatan keagamaan dengan orang Indonesia atau orang pribumi. Nah, pada masa ini juga orang Indonesia ini dapat dikelompokkan sebagai pertama, petani. Jumlah mereka besar dan tinggal di pedesaan. Yang kedua, mereka sebagai pegawai pemerintah dan orang-orang yang berpendidikan termasuk bangsawan atau priayi. Mereka juga sebagai kaum pembantu yang bertujuan ingin meremajakan Islam agar tidak tunduk pada kemajuan Barat dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kembali pada ajaran dan tafsir Islam sebagai kemajuan. Yang ketiga ini pembantu rumah tangga orang Eropa atau keluarga Indonesia terkemuka. Nah, mereka ini ada pada lapisan tinggi karena dianggap turut dalam kedudukan dan sukses majikannya. Yang keempat ini mereka yang bekerja pada kantor pemerintahan. Dan yang kelima, orang Indonesia yang berdagang atau punya usaha kecil. Yang keenam ini sebagai buruh kasar, pekerja pendatang, kuli, dan penjaga. Di bidang ekonomi, muncul suatu gagasan untuk menyusun teori ekonomi yang mana yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena penderitaan rakyat Indonesia ini tidak berakhir dengan dihapuskannya sistem Kurtulsel. Karena masa industrialisasi tingkat hidup rakyat tetap dipertahankan rendah untuk mendapatkan tenaga buruh yang murah. Di sini industri tidak dikembangkan secara luas. Hal ini agar tidak merugikan industri orang Belanda dan untuk menghindari munculnya kelas buruh yang kuat. Nah, sifat masyarakat yang agraris tetap dipertahankan dan dijaga, yang jangan sampai timbul terjadinya kelas menengah pribumi atau disebut dengan borjuis nasional. Kemudian, apa sebabnya pelaksanaan imperialisme modern di Indonesia? Yang pertama itu, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Yang kedua, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem Kurtulsel yang berlebihan atau karena bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Yang ketiga,
yang kita tahu bahwa kekayaan alam Indonesia ini yang melimpah. Nah, kemudian dengan demikian fungsi Indonesia bagi Nederland adalah yang pertama itu pasar bagi hasil industri negeri Belanda. Yang kedua, penghasilan bahan mentah untuk industri Belanda. Yang ketiga itu tempat penanaman modal yang berlebih dengan tenaga yang murah. Keempat ini, buruh yang murah. Yang kelima ini sebagai bahan konsumsi untuk sebuah kenikmatan orang-orang Belanda. Dalam bidang politik, Belanda ini cenderung memberikan otonomi pada Indonesia dengan kemenangan Partai Liberal dalam revolusi di Prancis pada Februari tahun 1848. Hal ini berpengaruh sampai ke Belanda. Liberalisme yang menghendaki dihapusnya kultursel sebagai suatu prinsipnya. Nah, para pengusaha termasuk dalam kelompok tersebut menginginkan dilaksanakannya usaha bebas. Karena apa? Karena pada abad ke-19 ini industri telah berkembang di Belanda. Nah, tokoh-tokoh seperti F. van de Voet, De Waal, Tosbeck, dan lainnya. Kemudian ada kelompok lain yang mendaki sistem kultursel dihapuskan itu adalah golongan humanis. Kemudian ada nama tokoh Ernest Dos Dekker dengan nama samarannya yakni Multatuli yang menulis sebuah karangan Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda. Nah, buku tersebut menerangkan secara terbuka bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia karena sistem kultursel. Nah, setelah rakyat Belanda membaca buku-buku tersebut, mereka merasa tertipu oleh pemerintah karena kekayaan yang mengalir atau yang mereka rasakan bukan karena kerjasama dengan rakyat di Nusantara, melainkan hasil penindasan. Nah, golongan humanis itu menentang sistem kultursel karena akibat penyelewengan dari prinsip-prinsip kultursel yang sebenarnya. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya Indonesia di akhir abad ke-19. Itu dia, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.